yang berkeadilan, rahayu mengenai semoga kita menanti bagaimana semoga kita asalis. Bapa di dalam surga, kami mengakui bahwa sumber pertolongan kami datang daripada Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaan, Allah yang saat ini hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan janji firman. Kami sungguh mengucapkan syukur. Biarlah selama kami beribadah, damai sejahtera ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Kami persilakan dulu. Kita serahkan kepada pemimpin. Shalom Bapak Ibu. Salam. Puji nama Tuhan. Mari kita tinggalkan segala beban kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dialah Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita sembah, bahkan Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, katakan, Ku ada seperti Yesus. Ada.
nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan akan besar kasih-Mu itu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, bertemu dengan saudara. Bapak Ibu Tuhan, kami Bapak Ibu ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami beri waktu. Ya, kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menguatkan iman kita untuk terus mengiring Tuhan. Kita akan dengan satu pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Yang
memulihkan hidup kami sesuai dengan rancangan semula. Dan jikalau saat ini Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman, biarlah kami semua tidak akan menyia-nyiakan anugerah ini. Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Karena ada masalah tadi, sehingga Bapak Ibu bisa menyimak apa itu di dalam HP, apa itu di dalam Alkitab. Nah, saya menganjurkan kami baca bawalah Alkitab, bukan HP. Bukan saya mencurigai Bapak Ibu untuk menipu, karena HP kadang-kadang bisa error. Gitu. Karena ini walaupun bagaimana ini perangkat, jadi bisa aja error. Pasal 18 ini sebenarnya lanjutan dari pasal 17. Ada dua perikop besar di sana. Untuk itu saya memohon yang membacakannya Bapak Thaddeus. Perikop yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 20. Nanti perikop yang kedua Bapak Bambang akan membaca pasal ayat 21 sampai 24. Ini dua perikop ya. Bapak Ibu bisa dengarkan baik-baik. Saya sendiri akan menyimak dalam Alkitab. Nah, dan yang pakai HP juga pakai HP. Wahyu pasal 18. Judulnya jatuhnya HP. Wahyu 18 ayat 1 dan selanjutnya. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat tersembunyi semua roh najis dan tempat tersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Ayat 7. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api,
karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan kuala, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya, oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Ya. Perikop yang kedua, Pak Bambang akan membacakan ayat 21 sampai 24. Babel tidak akan bangkit lagi, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalamnya, dan suatu kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalamnya, dan cahaya lampu tidak bersinar lagi di dalamnya, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Karena pedagang-pedagangmu dan pembesar-pembesar di bumi oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 18 lanjutan dari pasal 17, hukuman mengenai Babel. Nah, Babel pada waktu zamannya
Yohanes itu menunjuk kota Roma, kekaisaran Romawi, di mana sangat membenci pengikut Tuhan. Kemarin sudah saya jelaskan. Dan saat ini apa itu Babel? Babel adalah kekuatan jahat di dunia ini yang memusuhi umat Allah. Babel saat ini adalah kekuatan jahat di dunia ini yang memusuhi umat Allah. Apa itu negara, apa itu organisasi, apa itu pribadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin kita melihat bahwa dunia ini dikuasai oleh kejahatan, sehingga pesan firman Tuhan kemarin, hendaklah hidup bijak di dalam dunia yang jahat. Itu temanya. Nah, sekarang ini kita akan berkonsentrasi di dalam ayat pasal 18 ini. Nah, dua jenis perasaan orang di dunia maupun di surga mengenai hukuman Babel. Ada yang bersedih, tetapi ada yang bersukacita. Lalu pesan firman Tuhan, kita akan berkonsentrasi dalam ayat 4. Ayat 4. Ini suara lain dari surga. Entah itu suara malaikat, entah itu suara Tuhan. Kalau suara malaikat pun pasti diperintahkan oleh Tuhan. Demikian. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Nah, saya beri tema khotbah saya hari ini, umat Tuhan harus berani tampil beda. Saya ulangi, umat Tuhan harus berani tampil beda. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 2, 3, 4, dan 6. Di sana para pedagang Romawi, dan sampai sekarang tetap saja banyak selain umat Tuhan yang sungguh-sungguh perdagangan minta pertolongan dengan setan. Ada pelarisan, ada macam-macam ya, ke Gunung Kawi. Untuk mendapatkan apa? Nah, untuk mendapatkan apa yang dilihat itu baik, indah, ya, mewah, itu yang diinginkan. Nah, untuk umat Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berani tampil beda. Kalau kita berdagang, kita harus lari, menjauh, tidak sama dengan mereka. Kita harus bukan hanya ingin memperkaya diri dan tidak akan memperkaya diri, tetapi umat Tuhan harus hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Jangan usaha sama dengan cara mereka. Jangan berdagang sama dengan cara mereka. Kita harus berani beda.
Yang sangat terkenal para pedagang itu istilah godhog-godhog. Ngaku sih ora apa-apa. Ngomong begini. Misalnya dagangannya ditawar, ini sedoso nggih, Pak. Mboten pareng ulaan itu kan salah. Nah, padahal ora ditekoni ulaan. Kan lucu kan? Nah, kita harus jujur, tetapi kita tidak bisa membuka diri. Lain, jujur, kita tidak membuka diri. Semua orang tahu bahwa kehidupan apapun akan mencari hasil, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik. Kita harus lari. Kita harus hidup melayani Tuhan dan sesama. Saya ingin mencari celah kalau saya sedang di warungnya terus. Pernah saya ingin masuk untuk penginjilan, tetapi belum sempat, sudah. Nah, tetapi saya akan tampil beda di sini. Dan kemarin sore ada orang mengatakan begini di depan saya. Kalau dunia itu atas jenengan sedaya Pak, mboten kaya ngeten iki. Ya sudah melihat bahwa saya ada di situ beda dengan mereka. Saya hanya mengatakan begini. Mengapa memilih telur yang besar-besar, yang sedang-sedang, bukan yang kecil? Wong ini hanya akan diberikan orang. Kalau beli 3 kilo ya 3 kilo, entah itu besar entah itu kecil. Tapi mereka pilih. Nah, yang sedang-sedang. Lalu ada orang tanya mau diapakan? Diberikan kepada orang. Hendak memberikan apa ini misalnya gitu, maksud saya. Apa sih yang dikai ini yang mungkin gereneng Pak? Belum yang dikai kok gereneng. Mbak ya mesti ditompo nanti kalau syukur orang dikai. Kan bersyukur yang dikai ini. Dan yang situasi yang kaya ngeten itu Pak, dunia bukan kaya ngeten ini ya. Tapi tidak. Ternyata orang-orang di luar itu dikai cenderung gitu. Mereka nanya kok ngekei aku ngekei udah gede kok saya ini dibalas blok cilik. Jadi memberi itu dengan harapan dia mengasihi. Ini salah. Kita memberi yang memberi. Gitu. Dan perbuatan baik itu tadi simpan di dekat Allah. Dan itu akan menjadi pakaian nanti. Anak muda tahu ya, kebahagiaan. Saudara yang dikasih Tuhan, umat Tuhan sekali lagi harus tampil juga menjauh. Ayat 4 tadi dari situ. Ayat 7 sampai 8 ini berbicara tentang kesombongan orang-orang Babel. Kesombongan orang-orang yang kaya karena perbuatan tidak benar. Mereka kaya, mereka menyombongkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, apapun yang Anda raih, Anda harus tahu bahwa ini karena pertolongan Tuhan. Tidak ada yang kita bisa sombongkan sedikit. Saudara yang dikasih Tuhan, aku bersyukur dalam kehidupanku pribadi dalam pelayanan.
Semuanya bukan kekuatan. Semuanya bukan kekuatan. Hidupku penuh dengan mukjizat. Dalam pelayanan, saya tidak memenuhi persyaratan sekolah biologi. Saya tidak punya gelar. Tetapi dalam pelayanan itu saya ditunjuk oleh Usbinro sekarang SDPI untuk membimbing penulisan skripsi. Bayangkan, penulisan skripsi untuk S1. Saya tidak punya gelar itu. Tetapi SDPI waktu itu mengatakan Pak Bayu mampu. Oke, saya jalani. Dan hasilnya luar biasa. Pak Karno sampai mengatakan dengan saya menganggap sebagai orang tua rohani. Karena pertama kali dia menulis skripsi, saya yang membimbingnya. Dan lebih daripada 2 orang saya bimbing penulisan skripsi. Saya belum pernah belajar pemuritan 1, 2, 3 sampai 4. Saya suruh mengajar pemuritan 6. Bayangkan. Tapi bisa dan lulus. Bukan kekuatan saya, tapi mukjizat. Semua secara ekonomi, Bapak Ibu, kalau saya bercerita, kehidupan ekonomi saya ditopang secara mukjizat oleh Allah. Saya belum pernah diberi bantuan dari organisasi GSP, belum pernah. Kecuali pada waktu sinodenya Saryanto saya mendapat 100.000 rupiah. Boleh. Dan saya tidak ada janji siapa yang akan memberi saya. Organisasi enggak. Gereja memulai kebanyakan dari 0 persembahannya. Saya memulai di pentil, memulai di sini. Gitu. Saya mondok di tempat bagi tahu 5 tahun yang kuat baik. Jaminan apa? Saya pindah di sini pun saya jual kambing. Laku 50.000 untuk pindah. Tapi Anda mau tahu? Lebih daripada 2 orang yang lewat ke situ pernah sampai di sana sebelah sumur itu, dia mundur, menemui saya keluar. Tanya, apa ini gereja? Iya, ini gereja. Siapa pendeta? Saya. Ini ada titipan dari Tuhan Yesus. Amplop, isi uang 800.000 pada waktu itu besar. Saya minta alamatnya, tidak usah Pak. Kalau saya mengucapkan terima kepada Tuhan Yesus, saya disuruh Tuhan Yesus. Dan itu tidak hanya sekali. Anak saya pernah dipanggil orang, kamu anaknya Pak Paino ya? Bukan, saya anaknya Pak Paino. Pendeta GSP Romoko ya. Paino atau Paino? Paino bapak saya. Orang nggak tahu namanya, tidak tahu mendengar dari mana, memberi secara mukjizat Tuhan. Sehingga itu bukan kekuatan saya. Saya harap, saya terus berdoa supaya apa yang Tuhan tunjukkan, saya capai melalui karya Allah di dalam hidup saya tetap memiliki kerendahan hati. Saya pernah pesan kepada istri saya, karena di kalangan GSP saya bagaikan malaikat. Dan saat ini jerat. Kalau saya dengan umum tidak hati-hati, ini jerat. Kita bisa jatuh di sini.
Bapak Ibu nanti kalau tahu bagaimana persekutuan BSP, pendeta-pendeta BSP menghargai saya. Saya pernah membawa anak rohani saya ikut retreat. Terkejut tanggapannya, karena ini anaknya Pak Baino, cara menerimanya sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan itu kalau saya tidak hati-hati, tidak menjaga diri, tidak sadar bahwa hidup saya dalam pelayanan secara mujizat itu bukan saya. Tidak ada sedikit pun celah untuk saya menyombongkan diri. Saya menjaga hati. Sampai membeli tanah, saya tidak mau memberi atas nama saya. Sampai sepeda motor, walaupun akhirnya ya saya harus atas nama saya tidak mau. Uang itu jelas diberikan kepada saya, dan untuk saya punya suratnya. Tetapi saya atas namakan organisasi. Mengapa? Jaga hati, supaya kita tidak sombong. Kita tidak ada apa-apanya, saudara. Kekuatan, kebisaan, semuanya datang daripada Allah. Nah, ini orang-orang dunia, lihat kehidupan dunia. Apa yang dia bisa raih itu disombongkan. Ayat 9 sampai 10. Ini peringatan yang harus kita tangkap di sini. Hidup mencari dunia dan akan kehilangan dunia. 1 jam aja sudah lenyap. Kalau hidup Anda hanya mencari dunia ini, Anda akan kehilangan. 1 jam saja bisa lenyap. Hukuman Babel menjelaskan bahwa orang yang hidupnya hanya mencari dunia, toh akhirnya kehilangan dunia. Lalu hidup kita seperti apa harusnya? Beda, jangan seperti itu. Harus mencari perkara-perkara yang kekal. Ini pertama. Kebutuhan yang bersifat materi itu kebutuhan sementara. Nah, ini untuk meraih perkara-perkara yang bersifat kekal. Apa itu? Membangun iman, ya, karakter Kristus, hubungan dengan sesama. Bukan hanya hidup cari dunia terus, cari harta terus. Nanti Anda akan kehilangan harta itu. Dan apakah Tuhan tidak bisa mencukupi saya? Saya membimbing seseorang. Saya suruh pulang dari Kalimantan. Pulang mandiri. Saya paksa. Dan akhirnya pulang. Lalu dia ngirim hasilnya. Ikan beberapa itu dipotong, kirimkan saya. Walau tidak seberapa, tetapi lebih damai. Lalu aku jawab, bukankah beberapa ikan dan beberapa roti di tangan Tuhan sama dengan melimpah? Ya, akhirnya mengirim, terima kasih Bapak, dengan air mata mengucap syukur. Apa yang ada Tuhan bisa mencukupkan itu. Jauh daripada ditinggalkan Kalimantan dan bencana terjadi. Apa? Dia katakan, damai sejahtera lebih diutamakan daripada hal-hal yang bersifat materi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tampil beda. Nah, hidup di dunia ini bukan hanya mencari dunia, tetapi membangun iman, membangun karakter Kristus, dan membangun hubungan dengan sesama.
Ini yang penting. Ayat 11 sampai 19. Saya akan baca ayat 12. Yaitu barang-barang dagangan dari emas ini tidak bisa dibeli, yaitu perak, permata, dan mutiara dari linen halus dan kain ungu dari sutera dan kain kermisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembakau, besi dan kuala. Apa yang saya baca ini kebutuhan bukan ini. Bukan kebutuhan kan? Kita harus bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Apakah keinginan saya salah? Tidak. Tapi dalam koridor membangun iman, membangun karakter Kristus, membangun hubungan sesama, itu waspadailah ketamaan akan dunia ini. Karena hal-hal yang indah siapa tidak senang melihat. Barang-barang yang bagus, cantik, siapa tidak bisa melihatnya. Sehingga jangan heran kalau satu kali kencan itu membayar 1,3 M. Karena apa yang dilihat cantik. Sehingga iso gandeng cantik itu bangga. Satu kali kencan 1,3 M. Pak Paino kok ngerti? Apa terjak karo wong itu indah? Saya bukan dekat dengan mereka. Saya hanya membaca berita. Tapi itulah dunia, saudara. Dunia. Sehingga apa yang dia lihat, dia inginkan, maunya diikuti. Hati-hati, ini ketamaan. Sekali lagi, kita harus mencari dunia ini bukan untuk menuruti keinginan yang liar itu tadi, tetapi untuk sarana ke dalam kekekalan. Nanti pasal 19 kita akan melihat, nah, pernikahan anak domba. Kalau imanmu tanpa perbuatan, nanti akan diikat dan dikeluarkan. Walaupun kamu mendapat undangan dalam pernikahan anak domba itu, karena tidak berpakaian pesta. Anak muda kemarin saya diskusi itu karena sebenarnya yang melayani kita karena dia sakit, saya ada diskusi di situ. Nah, saudaraku yang dikasih, kita tidak salah. Kita harus bekerja, tidak salah. Tetapi sekali lagi, jangan hanya menumpuk dunia ini. Jangan untuk mengikuti keinginan, tetapi arahkanlah untuk membangun iman, membangun karakter Kristus, membangun sesama, dan untuk tujuan kekekalan. Beda memang dari mereka, beda. Makanya saya ambil tema tampil beda. Kita harus tampil beda. Ayat itu cukup tegas. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Jadi jelas sekali di situ. Nah, sekali lagi, ketamaan bersumber dari keinginan yang diingini dari hati kita. Nah, yang dilihat indah, baik. Nah, hati-hati, pertimbangkan. Saya dulu waktu anak-anak kecil, kalau dia minta sesuatu, walaupun saya punya uang, seandainya punya uang, saya katakan,
kehendak Tuhan atau bukan. Ini keperluan kita atau keinginan kita untuk mendidik kita. Kadang-kadang ada anak yang belum minta langsung. Bahkan ada anak sing aku sing wae. Ono tukok ini. Tekan kono njaluk sing. Yang orang gulung-gulung. Nah, katanya kita harus mendidik anak supaya anak kita nanti keinginannya tidak liar. Kalau kita mengikuti keinginan seperti dunia ini, tidak ada puasnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 14 ini bukti, dan mereka akan berkata, sudah banyak buah-buah yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Sia-sia kalau kita mengikuti keinginan itu. Tapi beda nanti dalam pasal 19, perbuatan benar kita akan dihargai oleh Allah sebagai pakaian mempelai. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, menerapkan ayat 4 dalam hidup ini atau tampil beda dengan dunia yang dikuasai oleh kejahatan ini, nasihat firman Tuhan pagi hari ini yang pertama, dengarkan baik-baik. Manusia harus lebih penting daripada barang. Saya ulang, Anda mempertimbangkan manusia itu harus lebih penting daripada barang. Misalnya begini, saudara yang dikasih, kalau saudara sakit dan kita harus berkunjung dan mungkin kesempatan lain sulit, harus tinggalkan barang, harus ditinggalkan sementara pekerjaan yang mencari barang, tapi utamakan. Kalau mencari barang, akhirnya merendahkan diri kita, membawa diri kita ke dalam dosa. Lebih baik tinggalkan. Lebih penting manusia itu daripada barang. Ini pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali menyombongkan diri. Anda harus sadar bahwa kekuatan Anda bukan datang dari Anda. Kebijakan Anda bukan datang daripada Anda. Kalau Anda tidak diciptakan Allah, tetap Allah yang mulia. Anda diciptakan sedemikian karena Allah. Tidak ada tempat untuk menyombongkan diri. Apa yang kita bisa kasih semata-mata itu karya Allah melalui hidup saya ini. Yang ketiga, nah ini saya agak tegas di sini. Nah, kehendak Tuhan atau ketaatan kepada firman Tuhan jangan dikompromikan dengan apapun. Banyak orang Kristen tak ibadah ngomong lebih baik, persaksian yang baik, layak. Tidak boleh. Ketaatan kepada firman Tuhan mutlak, jangan dikompromikan dengan tetapi. Mungkin saya keras dalam hal ini, tetapi timbul dengan rasa tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Lebih
menangis nanti kalau di antara saudara dicampakkan keluar tidak mengikuti pesta perkawinan anak domba karena tidak berpakaian. Besok pasal 19 kita akan menginjak perkawinan anak domba, dan di rumah membaca pasal 22 ayat Matius perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kita nanti akan melihat di sana. Saya mengirimkan postingan tentang ini akhir zaman. Sudah saya kirim. Kalau ada orang kirim saya. Tetapi semua pemimpin tidak seperti ini, Pak. Ya, saya tidak bisa mengatakan pemimpin yang lain semuanya seperti itu. Tetapi ini penting. Kalau saya sebagai pemimpin, nah, ada bencana saya tidak pukul kentongan, saya salah. Sehingga sebelum datang bencana, saya harus nuduk kentongan. Tahu ya artinya? Saya harus memperingatkan keras-keras supaya Anda jangan masuk. Saya tidak tahu kapan hukuman ini, tetapi ini pasti karena dunia ini akan hancur. Dan orang-orang yang punya pengertian sedikit tentang perang dunia ketiga nanti itu pasti tahu bahwa dunia ini tidak semakin nyaman di tempat ini. Saya ulang, dunia ini tidak semakin nyaman di tempat. Ini corona orang nyaman. Nah, saudara yang dikasih. Yang keempat, taati Tuhan berapapun harganya. Ya, ketaatan kepada firman Tuhan jangan sampai dikompromikan dengan kata tetapi. Taati Tuhan walaupun harus membayar harga. Saya tidak peduli orang mengatakan pada diri saya. Saya datang ke sini awal. Saya teriak di gunung sana. Saya teriak. Saya mengatakan begini. Biar orang itu mengecewakan saya, tetapi Tuhanku tidak pernah mengecewakan aku. Itu saya teriak di sana. Ya. Saya pulang ketemu Pak Karti di Wangi. Saya penjenengan sampai pundi. Saya ningali orang kiri sumber. Karena apa? Saya pindah, saya harus banyak membayar harga. Dan perpindahan saya sebenarnya alasan mereka memindahkan saya itu tidak benar seperti itu. Tetapi akhirnya saya dimeteraikan oleh anak-anak. Allah memakai anak saya. Ika dan Ari masih kecil pada waktu itu. Supaya membawa aku ke tempat mertua. Gak tahan. Kesimpulannya gak tahan. Tetapi Ika dan Ari memeluk saya. Waktu itu masih kecil. Pak jangan meninggalkan pelajaran di sini. Saya tangkap ini bukan suara anak, tetapi Tuhan memakai anak ini. Saya setia dan berani membayar harga. Dan anak-anak rohani saya tahu bahwa bapaknya dalam mentaati firman Tuhan berani membayar harga. Sehingga saudara kalau tahu di GSP anak dari sini stylenya hampir sama dengan saya, apalagi soal ketaatan hampir sama.
Orang tahu itu dari orang motor. Karena apa? Semua berani membayar harga untuk mentaati Tuhan. Saya tanamkan. Gitu. Loh, kalau kita nilai harganya di dunia ini seberapa sih? Kalau kita hanya dihina, nah, kalau dia hanya rugi, kalau mencari dunia akhirnya juga dunia ditinggalkan. Apa? Sebenarnya bukan membayar harga. Saya memakai istilah ini untuk logika manusia saja. Itu sebenarnya. Akhirnya ketaatan kita itu dihargai oleh Allah di dalam kekekalan. Nah, saya katakan taatilah Tuhan apapun harganya. Jangan hidup di dunia ini. Ini saran kali ini. Jangan hidup di dunia ini untuk memuaskan dunia. Jangan kepingin menyenangkan lingkunganmu, duniamu. Tetapi hidup di dunia ini kesempatan untuk mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencari buah dari lingkungan, kita gampang hanyut. Nah, sekali lagi, kita harus berkomitmen, berani tampil. Nah, nasihat firman Tuhan, manusia harus lebih penting daripada barang. Jangan menyombongkan keberhasilan karena semuanya datang daripada Allah dan sebenarnya untuk kemuliaan Allah. Kehendak Tuhan jangan dikompromikan dengan tetapi. Nah, taati firman Tuhan berapapun harganya. Jangan berusaha menyenangkan dunia ini, tetapi hidup untuk mengabdi kepada Allah. Inilah istilah, pergilah kamu umatku, harus tampil beda dari kekuatan dunia yang jahat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucapkan syukur untuk firman. Biar kami benar-benar menjadi terang dan terang, karena kami berani tampil beda sesuai dengan nasihat firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dengan bertobat roh kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Semoga kita kembali pagi. Bapak, kami sudah mengucapkan syukur untuk hidup kami. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu di dalam hidup kami, melalui kami,